Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Syahputra, merupakan mahasiswa program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dari kelas SPKSB dengan NIM 487 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penerapan GIS, Geographic Information System di perkebunan kelapa sawit. Apakah itu GIS? GIS merupakan suatu singkatan dari Geographic Information System, yaitu sistem berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mencari, mengolah, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis ataupun informasi yang berkaitan dengan pemetaan. Perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor utama dari Indonesia. Komoditi ini merupakan salah satu komoditi yang menyumbang devisa negara terbesar selain minyak bumi, di mana kelapa sawit merupakan industri yang menyongsong berbagai industri lainnya, seperti industri untuk minyak nabati, di mana industri ini dapat menghasilkan berbagai produk seperti minyak goreng, bahan baku biodiesel, produk rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tentunya ada pun tantangan dan potensi yang dapat saya jabarkan di sini, melihat dari literatur dan sudah referensi yang saya baca, banyaknya isu-isu lingkungan dan sosial yang dikampanyekan secara negatif kepada industri kelapa sawit. Tentunya kampanye hitam atau black campaign yang digaungkan oleh Eropa yang tujuannya untuk menjelek-jelekan atau menolak produk kelapa sawit dari Indonesia. Tentunya manajemen yang efisien dan yang berkelanjutan harus diterapkan untuk menolak, untuk sebagai tindakan yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Eropa terkait dengan industri kelapa sawit yang ada di negeri ini. Nah, tentunya apa sih peran sistem informasi geografis dalam menyongsong keberlanjutan dalam perkebunan kelapa sawit? Di sini kita akan mengulasnya secara mendalam, secara kita buka apa saja yang bisa dicapai oleh dengan adanya penerapan sistem GIS dalam perkebunan kelapa sawit. Mari kita simak. Nah, yang pertama tentunya kita akan mengetahui apa-apa saja sih manfaat GIS di perkebunan kelapa sawit. Nah, yang pertama itu tentunya dapat memonitor kesehatan tanaman dan menghitung jumlah pokok dalam suatu luasan. Di sini peran GIS sangat diperlukan, terutama di fitur fotogrametri, di mana GIS akan otomatis menghitung banyaknya pohon yang ada pada suatu luasan tertentu. Kedua, manfaat dari GIS tentunya dapat membuat peta topografi atau peta sesuai kemiringan dan ketinggian tanah tersebut. Kemudian areal tergenang, di mana di sini kaitannya dengan areal gambut. Kemudian ada pilar HGU atau hak guna usaha dan infrastruktur kebun, di mana ini merupakan langkah awal dari kita untuk membuka kebun secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Dan yang terakhir tentunya mewujudkan smart agriculture dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan mekanisasi di bidang perkebunan. Penerapan ini sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia tentunya, seperti contohnya saja perusahaan Sinarmas dan juga Astra Agrolestari. Adapun data-data yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini dan penerapan sistem ini, yang pertama adalah data spasial, yaitu data yang berhubungan dengan data bumi atau data yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi pemetaan, contohnya saja aplikasi ArcGIS. Yang kedua ada data tanah dan data cuaca pada daerah setempat. Yang ketiga ada data produksi, di mana data ini kita gunakan untuk memprediksi dan melihat potensi yang ada pada lahan dan tanaman tersebut. Seperti itu. Adapun kelebihan dari penerapan sistem ini, yang pertama tentunya dapat meningkatkan efisiensi,
di mana efisiensi tenaga kerja, efisiensi penggunaan alat-alat yang tidak perlu digunakan, efisiensi cost yang tidak perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua tentunya ada pengurangan dampak lingkungan, di mana di sini tentunya banyak alat-alat berat yang digunakan tentunya akan menghasilkan polusi udara dan juga akan meracuni banyak banyak hewan lain maupun manusia itu sendiri. Yang ketiga, adanya peningkatan keuntungan. Di sini tentunya perusahaan akan menekan biaya kos atau biaya pengeluaran yang akan uh, digunakan oleh GIS, sehingga GIS akan menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah menjadi kelebihannya seperti itu. Nah, ada pun tantangan dari penerapan sistem ini. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Seharusnya kita dapat mengasumsikan seperti ini, bahwasanya kita dapat menganalogikan bahwa kita memberikan modal awal yang besar, tetapi kita juga mendapatkan hasil yang besar yang tidak merugi, tetapi tetap untung, tetapi dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua, data yang akurat dan juga perubahan lingkungan. Di perkebunan kelapa sawit tentunya perubahan lingkungan dan juga topografi sangat masif sekali berubah. Tentunya pengecekan secara berkala dan juga perawatan sistem harus sangat sering dilakukan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini, yang pertama adalah GIS atau Geographic Information System adalah alat yang sangat bermanfaat dalam perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, alat ini memungkinkan pemetaan, pemantauan, dan perencanaan yang lebih baik. Dan yang ketiga, alat ini dapat memanfaatkan jangka panjang termasuk efisiensi, keuntungan, dan keberlanjutan. Sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak harus saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Istighfar Jaya.